Nah, Nabi kita ngajarkan tuh, perhatikan sendal tadi untuk kebersihan sendal kita dan juga untuk keamanan sendal kita. Dan kita nih ya, perhatikan juga, kita yang datang ke masjid, kalau sendal kita hilang, jangan ambil sendal orang lain. Kalau sendal kita hilang lalu kita ambil sendal orang lain, itu ya apa bedanya kita dengan orang yang mencuri sendal kita? Sama-sama mencuri. Nah, kecuali panitia masjid mengatakan, Pak, ini ada sendal nih, Pak. Sendal memang dari masjid, memang Bapak pakai aja. Memang disediakan dari panitia, kalau ada kehilangan sendal, ini sendalnya. Sendal ganti. Ya alhamdulillah, ada gantinya gitu. Nah, ada juga masjid, ya ini pengalaman pribadi, sendal saya itu hilang. Sendal saya hilang. Tapi saya ini perasaan masjid ini nggak pernah kehilangan sendal, karena di sini ini masjidnya orang-orang menengah ke atas, masjid di perumahan. Kata saya nggak mungkin ada pencuri ini, apalagi ceramah subuh. Ceramah subuh tuh habis ceramah subuh saya keluar, sendal saya ini hilang. Kata guru, kayaknya nggak sendal hilang guru, kayaknya ada yang tertukar nih, kehurupan sendal. Nah, warna pian sendal apa? Warna coklat. Nah, ini kayaknya guru ini sendal si fulan nih, nah. Warnanya sama warna coklat. Pian pakai aja ini. Biar kami jangan. Nanti kalau seandainya bukan tertukar gimana? Ya sudah, akhirnya panitia masjid menyediakan sendal. Nih guru pakai sendal kami aja. Pakai. Minggu depan pas pengajian lagi, bujur tertukar. Datang guru ulun minta maaf guru lah, pakai sendal pian. Enggak apa-apa. Namanya sama warna kan? Apalagi subuh gelap-gelap nggak kelihatan. Nah, ada yang tertukar gitu. Nah, cuman nih ya, ini ada teman kami memberikan apa namanya amaliyah. Katanya gini, kalau kita ingin berangkat umrah lagi, kita ini sudah berangkat umrah ya, pasti kita kepingin berangkat lagi, ya enggak? Kita berangkat umrah nih, pulang kita kepingin berangkat lagi. Jangankan pulang, di situ aja kepingin masih berangkat lagi. Allah, kepinginnya berangkat lagi. Kalau aku berangkat lagi, kepingin bawa istri, bawa mama, bawa abah, dibawa semua, bawa mertua. Kan ada niat kita gitu kan ya. Ini ada yang nyarankan begini, salah satu amaliyahnya katanya. Tapi enggak tahu apa namanya, ini apa namanya, cuman tafaulan. Ya, tafaulan itu ya mudah-mudahan. Apa itu? Kalau kita mau pulang atau selama kita di Mekah, kita bersedekah sendal. Bersedekah sendal. Sendal yang baru kah, sendal apa itu? Nah, kita sedekah sendal, kita kasihkan sama orang sana. Siapakah orang sana itu? Orang yang sesama jamaah umroh kah, atau orang mana begitu kita kasih. Kita niat, ya Allah, kembalikan aku ke sini lagi. Nah, jadi ada guru yang nyarankan gitu. Saya bilang, di mana guru amalannya itu dapat di mana dalilnya? Katanya nggak ada dalilnya, cuman aku nih melihat kisah dalam riwayat itu dikasihkan Nabi Idris itu kan diangkat ke langit. Nabi Idris itu diangkat ke langit sebagaimana diangkatnya Nabi Isa. Nah, Nabi Idris itu dia berteman dengan malaikat maut. Karena Nabi Idris ini rajin beribadah. Nah, karena dekat dengan malakal maut, maka Nabi Idris bilang, malakal maut, bahasa kitanya nih ya, gimana sih rasanya mati itu gimana? Sakit. Coba Pang, sekali-sekali aku merasakan sakitnya gimana itu. Tapi belum jadwalnya engkau meninggal ini. Kata Nabi Idris, izinlah sama Allah, anunya apa, tester, gimana sih rasanya sakit itu. Akhirnya izin sama Allah, gimana ya Allah nih Nabi Idris mau tester rasanya mati. Ya kata Allah, ya bolehlah. Nah, akhirnya diizinkan, ditarik nyawanya Nabi Idris ini, tarik, dikeluarkan. Aduh sakit, tapi sempat keluar nih. Kan belum saatnya mati, sempat sakit, kembalikan lagi. Tapi sudah merasakan mati. Ya mungkin kalau zaman sekarang apa namanya itu? Ini apa?
mati suri. Tapi ini betul mati. Kalau mati suri itu kan kayak orang pingsan ya. Ini betul-betul mati lah ibarat kata. Tapi kembali lagi nyawanya. Alhamdulillah sudah merasakan mati. Suatu saat lagi setelah berjalan beberapa waktu, berapa lama begitu, Nabi Idris ini bilang, "Hai malakal maut, coba bilang sama Allah Ta'ala, bawalah aku ini ke surga, mau lihatnya surga, boleh nggak?" Wah, kata malakal maut, ya tunggu dulu. Karena kan sudah teman nih, sudah bestie, teman dekat nih, bestie nih. Teman dekat. Coba panggil izin sama Allah Ta'ala. Malaikat maut minta izin sama Allah Ta'ala. Laporan gini, kata Allah Ta'ala, yalah bolehlah naik ke langit, masuk ke surga. Masuklah Nabi Idris izin sama penjaga surga, malaikat Ridwan. Ada surat masuk nggak? Kata Ridwan, ada nih surat rekomendasi, boleh masuk surga. Jalan-jalan dulu. Masuklah Nabi Idris ini ke surga. Mutar kan ya. Sudah puas di surga, kata malakal maut, sudah waktunya kita turun nih. Kembali lagi ke dunia. Turun. Kata Nabi Idris, ya dah. Ya. Keluarlah Nabi Idris dari surga, tapi sendalnya ditinggal. Sendalnya Nabi Idris ini ditinggal di dalam surga. Sudah keluar begitu. Sudah mau turun, kata Nabi Idris, malakal maut, tunggu sebentar. Ada apa? Sendalku ketinggalan di dalam surga. Nah, bisanya tuh ketinggalan di surga. Tunggu sebentar. Maka akhirnya minta izin lagi masuk dalam surga untuk ambil sendal. Ambil sendal Nabi Idris masuk dalam surga. Malakal maut nungguin di depan pintu surga. Kan cuma ngambil sendal tuh. Tapi lama nggak kembali-kembali. Sejam 2 jam. Kemana Nabi Idris di sini? Kalau bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir, jar malaikat dibungulinya aku ini. Masuk malaikat ke dalam surga, ngeliat cari Nabi Idris nih. Sekalinya Nabi Idris, bepingkut, jar bahasa Indonesia bepingkut apa ya? Bepagut pulang. Nih, meregap pohon. Meregap pohon. Ketika malaikat datang, diregap pohon. Kata malaikat, Nabi Idris, turun. Kata Nabi Idris, ngapain aku turun lagi ke surga? Sudah enaknya nih di surga, disuruh keluar lagi. Nah, gara-gara sendal tadi. Kata malakal maut, wahai Nabi Idris, orang yang masuk surga ini, itu syaratnya ada. Apa itu syaratnya? Mati. Kalau belum mati, belum masuk surga. Kata Nabi Idris, kan, bukankah kemarin aku sudah mati? Kata malakal maut, bujur juga ya. Nah, dibungulinya aku ini. Diakalinya. Jadi begitu, bestie ini terkadang kita ini dimanfaatin juga. Kan ada kan bestie gitu kan, yang mentang-mentang teman akrab begini. Makan di warung kita yang bayar, apa-apa kita yang bayar. Kepada bestie, ini bukan bestie namanya. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Kata malakal maut, kalau orang masuk surga itu syaratnya mati dulu. Kata Nabi Idris, bukankah aku kemana sudah mati? Iya juga ya. Lalu gimana ini? Malakal maut bingung nih. Lapor sama Allah Ta'ala, gimana nih ya Allah? Nabi Idris nggak mau keluar. Kata Allah Ta'ala, sudahlah ya wahai malakal maut, biarkan aja bestimu tuh di situ. Dosa lagi turun ke dunia. Tapi kata Allah Ta'ala, tidak boleh tinggal di surga. Karena kan surga itu belum resmi dimasukin. Surga itu nanti dihuni setelah kiamat. Setelah nanti sudah lewat proses baru masuk surga. Nah, engkau Nabi Idris nggak boleh di situ. Walaupun sudah mati tapi nggak boleh masuk surga dulu. Nah, akhirnya turunlah ke langit. Akhirnya Nabi Idris itu turun di langit. Kalau tidak salah langit berapa ya? Langit kedua kah, ketiga atau keempat? Lupa itu Nabi Idris. Nah, pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Langit ketiga atau langit keempat, agak lupa itu, saya lupa. Ya, nah itu Nabi Idris tadi. Sebentar. Itulah sang guru ini bilang, gara-gara sendal Nabi Idris kembali ke surga. Nah, itu dia nyarankan, itu dalilnya guru ajarnya.
Itu udah ada dalilnya, Bang. Cuman itu kira-kira manfaatnya begitu tuh. Ingatin ya, kalau bapak-bapak berangkat haji, berangkat umrah, bersedekah sendal. Bersedekah sendal. Insya Allah nanti saya tanggal 29 tuh berangkat ya. 29 Agustus tuh berangkat insya Allah. Nah, gara-gara itu saya tuh kalau ke sana beli sendal yang 10 real tuh nanti dibagikan jalan gitu. Man yurid na'al kata saya. Siapa yang mau sendal? Berebutan tuh orang minta sendal. Minta sendal ya. Minta sendal orang. Karena sendal jepit, sendal apa laku di sana. Laku. Kita itu di Mekah sana nggak perlu pakai sendal bata yang apalagi sendal selop perempuan, nggak laku. Yang laku itu apa? Sendal jepit, sendal yang haji itu yang warna putih itu. Karena kita jalan. Kalau kita pakai sendal yang tinggi, habis kita kecapean. Nah itu sedekah sendal di sana. Nah jadi ingatin tuh bersedekah sendal. Ada juga nih sama gurunya itu nyarankan, katanya kalau mau rezeki banyak nih, bersedekah di sana. Tapi bersedekah itu jangan hanya bersedekah kepada orang Islam, kepada orang yang berumrah atau berhaji. Bersedekah lawan burung merpati. Makanya kan aneh juga tuh ada orang nitip uang untuk belikan apa itu ya? Belikan makanan burung di sana. Aneh juga itu, tafaulan di manakah katanya kita itu memberi makan di sana. Kenapa? Supaya rezeki kita itu sebagai bana banyaknya burung-burung merpati itu nah. Bebas dia di sana. Burung merpati pernahkah kelaparan di sana? Enggak pernah kelaparan. Orang memberi rezeki itu di mana-mana. Dan juga enggak ada orang yang berani ganggu burung merpati. Nangkap gitu. Coba kita di Balikpapan, begitu banyaknya burung merpati, seminggu aja habis tuh burung merpati. Ada yang curi. Ini ada teman kami cerita tuh, ada kan burung merpati itu bersarang di jendela rumahnya dia. Nah, ini hau-hau juga mungkin orang Indonesia ini. Dia kan ngontrak di sana itulah. Burung merpati bersarang di situ, diambilnya burung merpati tadi, disembelihnya, dimakannya. Muntah darah langsung di situ orangnya. Karena kan nggak boleh, burung-burung di sana kan bebas. Nggak boleh diganggu, apalagi ditangkap, apalagi dibunuh. Nggak boleh. Nah jadi salah satu rezeki untuk mempercepat kita punya rezeki itu bersedekah lawan orang di sana sama bersedekah burung. Nah kemudian dia ngajarin ya orang ini ngajarin kalau bisa bawa makanan dari sini. Apa yang dibawa? Kacang hijau. Kacang hijau. Itu dia burung merpati lahap makan kacang hijau itu. Makanya setelah mendengar itu saya berapa kali kalau berangkat umrah itu bawa kacang hijau, terkadang 4 kilo. 2 kilo di Mekah, 2 kilo di Madinah itu. Terkadang di sekilo di Masjid Nabawi, sekilo di Uhud. Begitu juga di Mekah tuh, sekilo di Mekah, sekilonya di Arafah itu. Nah, kan banyak burung merpati itu. Memang lahap, dia makan kacang hijau tuh lahap daripada makan gandum itu. Nah, jadi kalau saya bawa tuh kacang hijau, orang-orang tuh datangan, minta katanya, ambil, bagi-bagi untuk ngasih makan burung. Nah, ala kuliah, kenapa kita ke burung kisahnya ya? Padahal tadi ke sendal itu larinya.